Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini sebenarnya muncul, kenapa saya membuat video ini terkait dengan sertifikasi dosen ini, karena muncul banyak pertanyaan dari teman-teman dosen yang akan mengikuti Serdos, ya meskipun mereka itu ya bisa dikatakan awal-awal ya, tetapi bagi teman-teman dosen yang juga sudah tersertifikasi, yang sudah lolos Serdos, bisa sebenarnya mengikuti alur ini atau mengikuti video ini karena ini berkaitan ketika Bapak Ibu itu berposisi sebagai asesor Serdos ya. Jadi nanti bisa mengasesori teman-teman dosennya yang jabatan akademiknya di bawah dari Bapak Ibu dosen gitu. Nah, oleh karena itu, karena begitu banyak pertanyaan yang sebenarnya itu sudah tertuang di dalam aturan ini dan sudah pernah saya bawakan juga yang di bagian Serdos ini, termasuk di dalam webinar saya terkait dengan Serdos ini, tetapi saya tetap akan membawakan biar nanti memperdalam pemahaman Bapak Ibu terkait dengan sertifikasi dosen ini. Jadi secara garis besar di sini ada 36 halaman, tetapi saya tidak akan membawakan semuanya dari apa yang ini karena ini pernah saya bawa secara keseluruhan dan videonya cukup panjang ya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di video-video saya sebelumnya yang terkait dengan Serdos. Nah, saya mau mengutip terkait dengan hal-hal yang kalau misalnya seseorang bisa dikatakan lulus, kemudian kalau tidak lulus itu kapan lagi kita bisa ikut Serdos, bagaimana dengan yang tugas belajar, itu apakah bisa ikut Serdos dan lain sebagainya. Di sini akan saya ulas secara singkat terkait dengan apa yang sudah saya sebutkan tersebut ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, saya percepat dulu. Ini yang belum dipahami oleh semua dosen ini yang ini ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan sertifikasi dosen, maka kita berbicara tentang proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen, di mana tujuannya itu adalah meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan amanah dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Nah, ini sebenarnya juga tertuang di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, sayangnya kata profesional itu tidak dipahami oleh semua dosen. Nah, kenapa kok saya bilang tidak dipahami oleh semua dosen? Itu terbukti dengan maraknya banyaknya teman-teman dosen yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sertifikasi dosen ini ya. Dalam tanda kutip adalah mereka yang sudah lolos sertifikasi dosen. Kemudian kan kita harus mengupload ya semua kinerja kegiatan kita dalam LKD itu di sister masing-masing. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah apakah proses tridharma yang Bapak Ibu lakukan itu sudah dilakukan secara profesional? Nyatanya itu tidak, gitu ya. Kenapa kok saya bilang tidak? Karena masih banyak dosen yang tidak paham dengan integritas akademik dosen. Nah, berbicara tentang integritas akademik dosen itu ya kita berbicara salah satunya adalah profesionalisme, kemudian menghindari plagiat, kemudian tidak boleh nebeng nama di artikel-artikel. Nah, yang paling banyak dilakukan itu adalah banyak dosen-dosen yang nebeng nama. Jadi tidak ada kontribusi sama sekali, tapi namanya tiba-tiba muncul di artikel A atau artikel B gitu. Nah, itu sudah menandakan bahwa yang dosen bersangkutan itu tidak profesional. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan sertifikasi dosen ini ya termasuk di dalam undang-undang guru dan dosen, maka kata profesional itu Bapak Ibu harus pegang teguh nih ya selama Bapak Ibu menjadi dosen. Nah, itu yang banyak tidak dipahami oleh semua dosen. Jadi ini tidak hanya menonton pada mereka yang akan mengikuti tersertifikasi dosen ya yang gelombang kedua ini, karena yang gelombang pertama sudah selesai. Kemudian mereka-mereka juga yang sudah tersertifikasi itu harus sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu tidak benar gitu ya. Kemudian yang kedua itu melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di universitas ya atau di perguruan tinggi, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional ya, serta meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran nih ya,
kemudian ada integritas dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan tindakan plagiat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini saya coba highlight ya biar nanti Bapak Ibu lebih memahami gitu ya. Jadi ada kejujuran, integritas. Sebenarnya kalau kita profesional ya, ini semuanya sudah menyangkut ya, kejujuran, integritas, dan etika akademik ini. Nah sayangnya tidak semua ternyata memahami hal tersebut ya. Saya seringkali di YouTube saya itu berbicara tentang integritas akademik. Nah selanjutnya hal yang perlu akan saya sampaikan itu adalah yang berkaitan dengan bagaimana kalau kita tidak lulus Serdos ya. Ini saya skip Bapak Ibu ya. Saya percepat karena ini seringkali saya sampaikan ya. Termasuk di dalam pembuatan PDD UKT-PT. Bapak Ibu bisa lihat bagi teman-teman dosen yang mau menyusun PDD UKT-PT itu bisa melihat di YouTube saya atau bisa ke link download yang sudah saya sediakan sebenarnya ya di deskripsi dari video saya. Nah ini kita melihat dari persyaratan peserta Serdos dulu. Nah dari peserta Serdos ini kan yang pada poin C itu tertulis jelas bahwa memiliki masa kerja sebagai dosen paling rendah 2 tahun secara berturut-turut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu berkewajiban untuk ya mengupload LKD Bapak Ibu itu di sistem itu selama 2 tahun berturut-turut ya. Yang namanya berturut-turut berarti secara berurutan. Ya, kalau misalnya kemudian ada di tahun tertentu, ada di semester tertentu itu bolong, kemudian terhitung 2 tahun atau 4 semester, apakah itu kita bisa mengikuti Serdos? Jawabannya tidak, gitu. Bapak Ibu pasti akan tertolak, gitu. Jadi daripada capek-capek mengikuti Serdos, mending dipenuhi dulu yang untuk yang berikutnya, seperti itu. Kemudian yang poin E itu memiliki sertifikat program peningkatan keterampilan dasar teknik ya, instruksional, dalam hal ini adalah pekerti atau applied approach. Apakah harus satu-satunya atau dua-duanya? Salah satu boleh gitu. Jadi mau memiliki sertifikat pekerti saja atau AA saja itu boleh ya, applied approach. Nah itu tidak harus dua-duanya. Tetapi kalau mau dua-duanya, saya merekomendasikan untuk guru teman-teman yang dosen ya, yang tidak terlahir sebagai akan menjadi guru misalnya ya. Nah, misalnya seperti di jurusan teknik, hukum, ekonomi, itu kalau saran saya menyarankan untuk mengikuti dua-duanya. Ya, karena kenapa? Manfaatnya begitu besar. Itu yang saya alami dari saya sendiri. Gitu. Kalau cuma satu, ya sebenarnya kalau untuk persyaratan Serdos sih ya nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk pekerjaan profesional sebagai seorang dosen, terutama yang tidak terlahir nanti untuk menjadi guru, ya pekerjaan untuk menjadi guru, saya sarankan untuk mengikuti dua-duanya. Nah kemudian ini yang banyak juga ditanyakan, apakah harus memiliki jurnal karya ilmiah ya dalam bentuk jurnal? Jawabannya iya, baik itu yang nasional maupun yang internasional. Salah satu, cukup satu saja, mau yang nasional terakreditasi atau tidak, ya. Tetapi harus yang nasional terakreditasi atau yang jurnal internasional, tetapi sebagai penulis pertama. Itu ya, jadi tidak diperkenankan untuk yang penulis anggotanya, co-authors dan lain sebagainya. Itu yang Bapak Ibu harus sadari terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu yang ini Bapak Ibu ya, yang berkaitan dengan kelulusan ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan kelulusan ini harus ada pembinaan ya. Jadi artinya nanti yang tidak lulus dan lulus gitu ya. Nah, kalau peserta lulus itu apabila penilaian gabungan yang meliputi penilaian empirik, persepsi, penilaian asesor pada PDD UKT-PT, dan penilaian akhir portofolio itu dinyatakan secara pada acara yudisium internal ya, dan ditetapkan pada yudisium nasional oleh Dirjen Dikti Kemdikti Saintek. Nah, jadi peserta yang lulus Serdos memperoleh sertifikat pendidik sebagai bukti dosen profesional. Sekali lagi Bapak Ibu ya, Anda kalau sudah mendapatkan sertifikasi dosen berarti Anda sudah dinyatakan sebagai dosen yang profesional. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu, peserta yang belum lulus telah mengikuti Serdos 3 kali. Ini seperti kasusnya teman saya ya, jadi sudah 3 kali dia tidak lulus,
maka dia tidak boleh mengikuti Serdos ya untuk yang keempat kalinya ya, kecuali yang bersangkutan itu telah melalui proses pembinaan selama 1 tahun oleh perguruan tinggi pengusul Serdos tersebut. Jadi teman saya itu saat ini dia telah dibina ya untuk biar nanti dia lolos Serdos di tahun kelimanya, karena tahun keempat tidak boleh seperti itu. Kemudian peserta Serdos yang belum lulus dengan nilai F atau fraud ya, gagal itu, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Serdos pada tahun N+2 gitu. Jadi pada tahun ini ditambah 2 tahun lagi berikutnya. Jadi nanti di tahun keempat baru dia bisa lulus gitu ya. Nah, kemudian yang menarik itu adalah yang tugas belajar. Jadi yang tugas belajar itu Bapak Ibu itu boleh mengikuti Serdos ya, dilakukan secara online, tetapi untuk bidang satunya mereka itu setara dengan 12 SKS itu sudah di bisa dikatakan apakah bagian keringanan, mungkin iya ya seperti itu. Jadi karena di pelaporan LKD dalam 4 semester 2 tahun berturut-turut itu mereka cuma cukup menyampaikan transkrip nilainya saja, hanya cuma sekedar seperti itu saja. Jadi teman-teman yang bertanya apakah yang tugas belajar boleh mengikuti sertifikasi dosen, jawabannya boleh, sangat dibolehkan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.